Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Warkop Slow Marslak. Masih dengan catatan Aba Warkop tentang fenomena Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al Zaitun, salah satu pesantren yang cukup terkenal di Indonesia dan konon katanya terbesar di Asia Tenggara. Alhamdulillah, kalau kita mengikuti perkembangan kasus, katakanlah dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Panji Gumilang, sudah banyak perkembangan yang bisa kita lihat dari berbagai berita baik di media mainstream maupun media sosial. Dan ada beberapa catatan penting yang akan kita ikuti terus tentang perkembangan dari persoalan yang dihadapi oleh Panji Gumilang. Catatan pertama adalah bahwa selain dugaan dari penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, tapi ternyata makin kemari banyak hal yang ditemukan atau disangkakan kepada beliau selain dari penistaan, yakni ada beberapa dugaan tindak pidana yang terjadi, di antaranya persoalan bos, kemudian persoalan zakat yang dikelola langsung oleh Panji Gumilang sebagai pemimpin pondok pesantren. Itulah perkembangan kasus yang ada yang sementara ini dihadapi oleh Panji Gumilang. Namun kita tetap berkonsentrasi mengikuti perkembangan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Namun yang menarik dari perjalanan cerita sang pemimpin pondok pesantren ini adalah cara beliau merespon, sikap beliau merespon, yakni diantaranya beliau mencoba quote and quote, tanda kutip, melakukan perlawanan. Yang dimaksudkan dengan perlawanan kemarin melalui tim hukumnya, tim pengacara dari Panji Gumilang, itu mencoba menggugat kepada Menteri Politik Hukum dan HAM kita, Profesor Dr. Mahfud MD, yang walaupun tidak menghitung hari, gugatan tersebut ditarik kembali. Itu catatan pertama. Dalam sebuah wawancara, dalam sebuah postingan di berbagai media sosial ketika dikonfirmasikan kepada Profesor Mahfud MD dengan jiwa seorang negarawan, dengan seorang guru besar, dan seorang pejabat tinggi negara, beliau merespon dengan tenang, dengan mengatakan bahwa beliau merespon ini biasa-biasa saja. Mengapa? Karena bagi beliau tetap fokus dengan kasus yang sementara diduga kepada Panji Gumilang. Ini gaya seorang profesor dan seorang senior di bidang pemerintahan, Profesor Mahfud MD. Kemudian setelah ditarik dari gugatannya kepada Mahfud MD, ternyata dari tim Panji Gumilang melakukan gugatan juga kepada Gubernur Jawa Barat. Ini adalah hak dia dan hak setiap warga negara. Namun dari sikap dan responsibilitas beliau itu mungkin banyak kita bangsa Indonesia melihat mengapa bisa demikian. Ada hal-hal sosiologi, ada hal psikologi yang pasti kita bisa menilai masing-masing.
Dan jangan lupa juga, bahkan beliau juga menggugat kepada salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan bisa dikoreksi, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita nggak tahu apa gugatannya, tapi inilah hal-hal yang dilakukan oleh Panji Gumilang dalam menghadapi kasus yang diderahnya, yang dialaminya tentang dugaan penistaan agama. Dan catatan yang paling juga menarik dalam kondisi seperti saat sekarang ini, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang dalam rangka memperingati 1 Muharram atau yang lebih dikenal dengan Tahun Baru Islam atau 1 Syuro. Sebagai tradisi kebiasaan kita umat Islam dalam merayakan Tahun Baru Islam. Yang menarik dari perayaan Tahun Baru Islam ini, itu adalah para undangan yang hadir. Ini juga menarik. Artinya dalam konteks kita merajut kekeluargaan sebagai anak bangsa, kita harus memberikan jempol kepada Panji Gumilang. Artinya punya misi nasionalisme. Ini hal yang sangat baik dan wajib bagi kita bangsa Indonesia, apapun perbedaan kita pada hal-hal persoalan muamalah, persoalan merajut silaturahmi, itu adalah kewajiban mutlak hukumnya untuk seluruh komponen anak bangsa. Tapi yang menjadi catatan adalah kegiatan ini dibuat di saat beliau sementara menghadapi gugatan dugaan penistaan agama. Kita tidak melihat ada hal-hal pidana lain ya, yaitu biarlah pihak yang berkompeten dalam hal ini pemerintah di bawah koordinasi dari Menko Polhukam, tapi yang utamanya adalah tentang penistaan agama itu, di mana para undangan yang hadir itu adalah tokoh-tokoh yang cukup memiliki nama. Saya sebut saja di antaranya salah satu pengajar atau pengamat apalah, ibu siapa itu, saya lupa namanya. Dan saya juga banyak mengikuti konten-kontennya, beliau sangat memahami tentang kompetensi ilmunya. Kemudian di sana juga dihadiri oleh salah seorang pengacara muda, anak muda, YouTuber juga, dan seorang public figure yang cukup terkenal di Indonesia, yakni saya panggil aja Bung ya, Bung Pablo Benua. Dan ada juga anak dari DN Aidit. Sudah barang tentu ini adalah suatu acara yang kita harus positive thinking, ini baik. Tapi dalam kondisi kekinian ketika beliau menghadapi persoalan ini, pasti banyak respon dan argumentasi opini yang berkembang atas acara tersebut. Dan memang kalau kita mengikuti, diberikan kesempatan kepada mereka untuk semacam berpidato, menyampaikan narasi-narasi baik Pablo maupun Ibu Rukmini. Saya lupa ibu ini, saya sering mengikuti dan ulasannya sebagai seorang pengajar atau pengamat pertahanan itu luar biasa. Saya sangat respect, beliau sangat memahami dan beliau sangat kontekstual. Beliau ngomong itu sangat kontekstual dengan kompetensi beliau. Bung Pablo juga ada yang menarik. Ya, karena selain beliau sebagai pengusaha sukses dan YouTuber hebat dan seorang pengacara dan anak muda yang brilian juga cerdas, tapi kalau saya melihat
kondisi itu semua dari narasi-narasi yang ada, memang kita akan melihat pada konteks bahwa Panji Gumilang sementara menghadapi persoalan penistaan agama. Mungkin kalau dibuat sebelum ada kasus seperti ini, pasti orang tidak akan berpikir yang macam-macam lah. Apa maksud dari Panji Gumilang membuat acara ini, mengundang para komponen-komponen seluruh anak bangsa, perwakilan-perwakilan lah. Dan itu sangat bagus. Bukan hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam, tapi ada juga tokoh-tokoh dari saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain. Ini luar biasa. Pada posisi-posisi hal seperti ini perlu kita kembangkan. Tapi sekali lagi, dalam kondisi seperti Panji Gumilang melakukan menghadapi persoalan ini, akan jadi lain direspon oleh masyarakat. Ada hal yang ingin Abah Warkop sampaikan sebagai catatan Abah Warkop di dalam fenomena dinamika persoalan yang dihadapi oleh Panji Gumilang. Yakni, marilah kita menghindari sebuah justifikasi, sebuah stigma, dan bahkan sebuah konotasi. Terutama pada persoalan-persoalan merajut nilai kebangsaan. Kemudian kita coba mengangkat diksi dari sebuah kata toleransi itu sendiri. Toleransi adalah suatu kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak bangsa. Sekali lagi, harus kita junjung tinggi, dan semua anak bangsa harus menjunjung tinggi apa yang disebut toleransi. Jadi toleransi ini bukan terstigma atau milik kepada sesuatu golongan, sesuatu kaum, atau kepada sesuatu kelompok. Tapi ini adalah milik semua, kewajiban kita untuk melaksanakan ini, toleransi itu. Jadi tidak terstigma. Ini maunya Abah Warkop. Sehingga benar-benar toleransi ini adalah kewajiban bernegara kita. Kewajiban bernegara. Dan memang dalam konteks agama, bil khusus agama Islam, toleransi itu sudah jelas bagi umat Islam. Karena memang ada dasarnya, ada ayatnya, ada surahnya. Bahkan di beberapa konten kemarin Abah Warkop pernah mengatakan ada juga hadis-hadis Nabi yang mendukung bahwa manusia itu, orang yang baik itu adalah orang yang banyak berbuat baik kepada manusia yang lain. Jadi bukan pada persoalan apa agamanya, tapi kebaikan-kebaikan kita harus kita tularkan kepada siapapun orangnya, apakah kita berbeda agama, berbeda golongan, berbeda suku. Itu nilai hakiki dari sebuah toleransi. Namun ketika toleransi merupakan sebuah justifikasi, narasi berkonotasi, ini yang harus kita tolak. Karena kalau kita mau fair-fair saja, jangan kita hanya memotret yang ada di dalam negara kita. Coba potret juga yang di luar. Kalau kita mau bawa ke sana toleransi itu. Tapi itu biarlah fenomena yang ada di dunia ini. Tapi marilah toleransi itu adalah hak, kewajiban warga negara apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Kita harus tahu bertoleransi, karena toleransi itu diletakkan pada manusia dan kemanusiaannya. Nilai-nilai pri kemanusiaannya. Kita saling menghargai sebagai sesama manusia, sebagai anak bangsa, saling tolong-menolong, saling menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi bukan pada toleransi yang mencoba membiaskan hal-hal misalnya bersentuhan dengan nilai-nilai syariat dan keyakinan. Itu saya kira nanti namanya toleransi yang kebablasan. Pada konteks itu kita sepakat apa yang menjadi hal yang dilakukan oleh Panji Gumilang pada peristiwa 1 Suro. Tapi mudah-mudahan kita menahan diri, terutama dalam menghadapi konteks persoalan penistaan agama. Ingat, Majelis Ulama Indonesia adalah satu lembaga umat, khususnya umat Islam, di mana orang-orangnya, orang-orang yang paham tentang ilmu-ilmu yang mendasar dalam pemahaman akidah umat. Jadi ada sesuatu hal
yang agak bagaimana ya, bahwa aku mau katakan, ketika ada kita saja sesama muslim, umat Islam, tidak gampang dan tidak bisa menerjemahkan katakanlah sebuah penistaan agama tentang persoalan akidah. Karena kita tidak punya ilmunya. Apalagi menerjemahkan apa yang diduga tentang persoalan mengenai misalnya ayat yang kemarin yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Itu ada ilmunya menerjemahkan itu. Kita saja sesama muslim tidak mampu ya, karena kita awam tidak mampu masuk pada wilayah itu. Tapi di Majelis Ulama Indonesia yang banyak pakar-pakar di bidang keagamaan. Oleh sebab itu mereka juga diminta jadi semacam staf ahli atau apalah istilahnya, untuk menyampaikan apa ini benar-benar menista atau tidak. Yang digarisbawahi oleh Abah Warkop adalah ada tokoh-tokoh yang mencoba, ya kita akan membela Panji Gumilang. Oke lah, kalau mungkin pada persoalan-persoalan dugaan-dugaan pidana yang lain silakan lah. Tapi kalau persoalan penistaan agama, ini jadi logikanya gimana ya? Ya logikanya di mana? Karena yang dinista itu misalnya ayat-ayat suci kita. Kemudian kita tidak paham soal menerjemahkan, menafsirkan ayat suci. Karena sekali lagi Abah Warkop katakan, di antaranya orang yang bisa memahami tafsiran ayat suci secara keilmuan, orang yang memahami misalnya ma'aninya bagaimana, ilmu ma'aninya, ilmu sarafnya bagaimana, balaganya bagaimana, nahunya bagaimana. Ini kan di Islam itu hanya orang-orang tertentu yang mendalami, mempelajari ilmu itu. Bagaimana orang yang tidak memahami persoalan-persoalan begitu kemudian melakukan pembelaan? Pembelaannya di mana? Mungkin dari sudut hukum yang lain ya bisa, tapi kan dalam konteksnya itu kan jadi apalah. Oleh sebab itu marilah kita menahan diri agar uhuwah kebangsaan kita, rasa persaudaraan kita ini itu makin kokoh. Kita berempati kepada Panji Gumilang sebagai anak manusia, sebagai anak bangsa, dan bahkan dalam ajaran Islam itu diajarkan kita, jangan sekali-sekali kita tidak berbuat adil walaupun kepada orang yang kita benci. Bayangkan ajaran agama Islam sampai sejauh ini. Orang yang katakanlah kita benci, kita muak, tapi kita harus ada rasa keadilan melihat orang-orang seperti itu. Jadi kita menempatkan itu. Nah, oleh sebab itu, sahabat Abah Warkop di mana saja Anda berada, ini adalah sebuah fenomena. Dan yakinlah bahwa ini adalah ujian kesabaran kita umat Islam, sekaligus ujian bagaimana kita berbangsa dan bernegara sebagai bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh dunia masyarakat internasional. Oke, kita ikuti terus perkembangan Panji Gumilang sambil kita membiarkan itu, serahkan itu sepenuhnya kepada pemerintah. Dan alhamdulillah pihak aparat, bapak-bapak kita di kepolisian, kementerian melalui koordinatornya Bapak Menko Polhukam bekerja dalam persoalan ini. Dan yang paling terakhir, janganlah kita mengkait-kaitkan dengan pesantren Al-Zaitun. Kita mampu memilah persoalan ini karena pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan umat. Dan itu merupakan marwah kita, marwah umat. Karena di sana lah dididik generasi bangsa. Dan kami yakin pihak lembaga teknis misalnya Kementerian Agama pasti melakukan evaluasi, diantaranya misalnya kurikulum. Jadi kita tidak mengkaitkan, atau sekali lagi, jangan orang mengkaitkan persoalan pesantren dengan Panji Gumilang. Kita pisahkan itu. Karena peristiwa ini diawali dari berbagai
postingan-postingan, penyampaian narasi-narasi, video-video yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan mendapat respon karena di ruang publik mendapat respon masyarakat, bil khusus umat Islam. Oke, kita rajut kebersamaan sebagai anak bangsa dan kita menjunjung ukhuwah Islamiyah. Salam kebangsaan dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.